Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Fernando dengan NIM akhir 124. Di sini saya akan mereview materi terkait mata kuliah ilmu penyakit tanaman. Terdapat 3 topik bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada konsep perkembangan penyakit, yang kedua ada cara patogen menyerang inang, dan yang terakhir adalah mekanisme pertahanan tumbuhan. Perkembangan penyakit tumbuhan sangat bergantung kepada 3 komponen penyakit, yaitu patogen, inang, dan lingkungan. Interaksi ketiga komponen penyakit ini digambarkan sebagai segitiga yang sering disebut sebagai segitiga penyakit. Kemudian ada beberapa tahapan patogen dalam menginfeksi inangnya sampai patogen tersebut memancarkan inokulum ke daerah sekitarnya. Secara umum ada 3 tahap, yaitu fase prepenetrasi, fase penetrasi, dan fase postpenetrasi. Tahapan proses infeksi patogen pada tanaman yang pertama adalah inokulasi. Inokulasi adalah terjadinya kontak antara patogen dengan inangnya. Bagian patogen yang menyebabkan infeksi ini disebut inokulum. Selanjutnya terjadi perkecambahan spora dan pertumbuhan tabung kecambah. Cara terjadinya perkecambahan spora yaitu kondisi lingkungan yang mendukung dengan waktu yang cukup. Setelah itu terjadi penetrasi. Penetrasi patogen dapat berbeda satu sama lainnya. Contohnya pada jamur. Dalam jamur, penetrasi dapat langsung menembus dinding sel tumbuhan dengan membentuk apresorium. Apresorium ini berfungsi sebagai penguat untuk masuknya pasak penetrasi dalam menembus dinding sel. Selanjutnya terjadi invasi dan kolonisasi patogen dalam jaringan inang. Invasi adalah menyebarnya patogen ke dalam tubuh tumbuhan, sedangkan kolonisasi merupakan pertumbuhan dan reproduksi patogen. Pada kasus ini, jamur hanya memasukkan organ tertentu yang disebut haustorium dalam sel untuk mengambil makanannya secara langsung. Selanjutnya, sporulasi atau pemencaran. Ada 4 pemencar spora patogen yang paling berperan, yaitu angin atau udara, air, vektor, bagian tumbuhan seperti biji, bibit, dan stek, serta manusia. Kemudian pembahasan terkait cara patogen menyerang inang. Dalam prosesnya, masuk ke jaringan tumbuhan, patogen harus dapat mempenetrasi kutikula atau dinding sel, mempenetrasi dinding sel berikutnya, mengubah zat pada tumbuhan menjadi yang mudah diserap dan diasimilasi patogen, serta mengatasi rintangan reaksi tumbuhan terhadap aktivitas patogen. Kemudian, cara patogen menyerang inang dibagi menjadi secara mekanis dan secara kimiawi. Pada secara mekanis dilakukan oleh beberapa jamur, nematoda, dan tumbuhan tingkat tinggi parasit. Kekuatan mekanis ini seringkali dibantu oleh enzim yang dikeluarkan patogen untuk melunakkan dinding sel. Sedangkan apabila secara kimiawi, patogen menghasilkan enzim, zat pengatur tumbuh, ataupun toksin yang dapat menghancurkan komponen penyusun sel inang, merombak zat makanan yang terdapat di dalam sel, dan mempengaruhi protoplasma dan sistem yang dijalankan secara langsung. Setiap tumbuhan dapat diserang lebih kurang 100 macam patogen yang terdiri dari jamur, bakteri, virus, dan nematoda. Walaupun demikian, nampak bahwa beberapa tanaman dapat bertahan hidup dan menghasilkan buah dengan baik. Hal tersebut dikarenakan terdapat mekanisme pertahanan yang miliki tumbuhan. Mekanisme pertahanan tumbuhan terdiri dari mekanisme pertahanan pasif dan aktif. Pertahanan pasif terdiri dari pertahanan struktural sebelum infeksi dan pertahanan kimia sebelum infeksi. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Kemudian pertahanan aktif terdiri dari pertahanan struktural setelah infeksi dan pertahanan kimia setelah infeksi. Penjelasan selanjutnya atau lebih lengkap dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya terkait pembahasan perubahan fungsi fisiologis tumbuhan, di mana ternyata proses fisiologis pada tanaman sakit ternyata berbeda dalam beberapa hal dengan tanaman yang sehat. Patogen baik jamur, bakteri, virus, dan sebagainya dapat mempengaruhi proses fisiologi tanaman, di antaranya fotosintesis, respirasi, translokasi air, translokasi nutrisi, permeabilitas, transkripsi, dan translasi. Penjelasan lebih rinci bisa kita lihat pada gambar. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.